Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Sadaqallahul azim. Allahu wa rasuluhu a'lamu wa bihi tawfiqul muradi. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat barokah karamah serta bimbingan guru kita semua. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah telah melimpahkan karunia-Nya berupa umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita semua bisa kembali hadir, bisa kembali bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka memenuhi undangan dari yang punya manaqib, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Quddusun Rasul. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita masih bisa berhikmah, kita masih bisa mengamalkan amalnya. Walaupun tentunya setiap hari itu kita mendapatkan yang namanya benturan-benturan, terutama adanya keraguan-raguan. Sering keraguan-raguan lewat depan kita itu, mencoba mampir ke rumah kita, mencoba mengetuk hati kita, mencoba menggoyahkan iman kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakun dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Allah wa rasuluhu a'lamu wa bihi muradi. La yusakkikannaka, janganlah sekali-kali kamu ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Fil wa'di, di dalam sebuah janji. Adamu wuqu'il mau'udi, belum adanya yang dijanjikan. Jangan sekali-kali timbul keraguan-raguan dalam hati karena belum adanya yang dijanjikan. Katanya kalau kita belajar zikir akan tenang, tetapi kok saya masih belum tenang juga. Nah, ini kan salah satu contoh, belum adanya yang dijanjikan. Kalau kamu mengamalkan ini, akan begini. Kalau kamu membaca itu, akan begitu. Nah, yang begitu itu belum ada. Wa in ta'ayyana zamanuhu, padahal sudah ditentukan waktunya. Kalau kamu mengamalkan ini sekian hari, membaca itu sekian waktu, nanti akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tapi kok belum datang juga? Li'alla yakuna, supaya tidak terjadi dzalika, keraguan-raguan itu, qadhan, menjadi penutup, fi basiratika, menutupi mata hati. Kenapa nggak boleh ragu-ragu? Karena akan menutupi mata
hati. Wa ihmadan, dan akan mematikan linuri sarirotika, pada cahaya rahasia kita. Jadi keraguan-raguan itu akan menghasilkan gelapnya mata hati kita dan akan mematikan semangat di dalam diri kita. Nah, salah satu terjemahan Al-Hikam yang saya gunakan sebagai rujukan adalah dari Panger Sa'war, Kiai Haji Zainal Abidin Bashir Asad almarhum. Beliau mengatakan pada hikmah ketujuh ini adalah bahwa seorang salik, nah masih ingat salik itu apa? Salik itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Perjalanannya disebut suluk, orangnya disebut salik. Tata cara melakukannya disebut thariqah. Orang yang membimbing melakukan perjalanan ruhnya disebut mursyid. Dan jalannya itu disebut dengan amaliyah thariqah. Jadi orang yang mengamalkan amaliyah thariqah berarti sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Gimana kalau saya zikirnya cuma 3? Ada kayak gitu ya? Sering kayak gitu, sering. Kita ini kan lebih banyak zikir 3-nya ya dibandingkan banyak zikirnya gitu. Saya ini dari Semarang mau ke Suryalaya, tetapi jalannya cuma 3 langkah. 1, 2, 3 berhenti gitu. Atau kalau saya bawa kendaraan sendiri itu 3 kali tancapan gas doang misalkan, berhenti gitu ya. Kira-kira nih kalau saya melakukan perjalanan 3 langkah kayak itu cepat nyampainya nggak? Nggak akan ya. Jangankan yang 3 langkah, yang 165 aja masih belum tentu cepat nyampe. Apalagi yang 3. Nah, Pengersawah mengatakan seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah. Kurbah ya, bukan kurban. Kurba itu adalah segala perbuatan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ia melakukan kurbah, ibadah, zikir, doa, wirid kepada Allah, tetapi ia masih merasakan belum dikabulkan oleh Allah, sehingga dia putus asa. Maka muncullah ragu. Saya ini sudah ditampung. Saya sudah mengamalkan zikir sekian tahun, tetapi kok masih gini-gini aja. Ada yang pernah bertanya gitu? Ada banyak. Nah, seharusnya yang kita lakukan sebagai muridnya Pak Sahabat, sebagai orang yang sedang belajar mengamalkan amal ini, harusnya yang kita lihat adalah dari dalamnya dulu. Perubahan dari dalam diri dulu yang kita kejar harusnya. Telur ayam, tahu ya telur ayam? Ada yang ternak telur ayam? Ada? Telur ayam itu ketika pertama kali dia keluar dari ayam, bentuknya kan ya seperti telur ayam gitu ya. Ukurannya ya segede telur ayam itu. Warnanya juga kan warna telur ayam ya. Kita biarin beberapa hari ke telur ayam, kan nggak berubah bentuknya ya, tetap segede telur ayam itu ya, ukurannya tetap, warnanya ya tetap gitu ya. Induk ayam itu yang tadi ya, kalau seandainya dia tidak tahu isi dari telur ayam, dia tidak akan mau nungguin ayam itu ya. Tidak akan mau nungguin kan telur ayam.
Dia pertama kali nih misalkan ngeluarin telurnya ya, terus dierami gitu, dilihat masih telur, dirami lagi, besok dilihat lagi, belum berubah juga. Kalau dia tidak tahu isi dari telur itu, pasti dia juga akan putus asa, akan ragu lagi. Tetapi karena dia tahu yang berubah dari telur ayam itu apa? Isinya, dalamnya. Maka dia bersabar dengan semua proses. Kalaupun telur ayam itu berubah warnanya misalkan, berubah. Tetapi kalau isinya kosong, isinya nggak ada, bisa jadi ayam nggak? Ya bisa ya. Misalkan nih dari sekian telur, ada satu telur yang dia berubah nih warnanya. Agak hitam-hitaman misalnya. Wih, bagus ini. Ini beda nih dari yang lain, ini telur ajaib. Ditungguin beberapa pekan gitu. Yang lain sudah pada menetas, yang satu ini belum. Ditungguin berbulan-bulan masih belum menetas juga. Akhirnya dibuka. Pas dibuka ternyata bau ya. Isinya bau. Telur apa namanya? Telur busuk ya, telur kacang calang kalau kata orang Sunda. Jadi yang harusnya berubah itu bagi kita ini adalah ini dulu, hatinya dulu, dari dalam dulu. Baru kita melihat luar. Jadi yang harus kita perhatikan tadi apa? Dalamnya dulu. Sudah benar belum ucapannya? Sudah sesuai belum tingkah lakunya? Sudah sesuai belum dengan ilahi anta maksudi ini? Harusnya kan itu yang dikejarnya, perubahan dari dalamnya, bukan cuma luarnya saja. Kita jangan sampai ragu-ragu akan janji Allah. Allah pernah berjanji, pernah ya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa janji. Salah satunya adalah ud'uni astajib lakum. Berdoa, memintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ada juga ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatku kata Allah, berzikir kepada Allah, zikrullah, maka hati akan menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai. Tetapi kok aku belum tenang juga, masih ragu-ragu juga. Ragu-ragu ini kan 50% yakin, 50%-nya tidak yakin. Kalau dalam bahasa Arab, ragu-ragu itu syak atau roib. Dalam pembukaan surat Al-Baqarah dikatakan, zalikal kitabula roiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, Al-Quran yang agung ini, la roiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalam. Sudah tidak ada keraguan-raguan, maka hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau masih ada keraguan-raguan, tidak akan bisa menjadi petunjuk. Kalau ragu-ragu akan keagungan Allah, tidak akan menjadikan hidayah. Kalau ragu-ragu akan janji-janji Allah, tidak akan menjadikan cahaya buat kita. Maka itu kita harus yakin. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan tuntunan guru. Ya, dalam kehidupan sehari-hari aja, kita mau menanam cabai yang kecil itu ya, yang buat bikin sambal gitu. Kita nanam cabai kan kita awalnya menanam benihnya dulu ya, menanam biji-bijinya dulu, menyemai lah ya. Kita semai benihnya. Kemudian setelah tumbuh tunas-tunas gitu, baru kita pindahin satu-satu ke media tanam, ke polybag, ke pot-pot kecil gitu ya, ke plastik-plastik tempatnya. Baru dia mulai tumbuh. Nah, kalau ada orang yang baru menanam benih,
terus dia datang bawa ulek, mau nyambel, kira-kira udah bisa belum? Belum ya. Kenapa? Karena nggak cukup hanya dengan tumbuh saja. Pohon itu dia harus muncul tunas dulu. Setelah tunas menjadi bunga. Nanti dari bunga menjadi buah, menjadi cabai tadi. Tidak semua tunas menjadi bunga. Tidak setiap bunga menjadi buah, menjadi cabai. Bahkan tidak semua cabai itu pedas. Karena hanya yang pedas yang bisa dijadikan sambal. Benar ya? Kebayang ya? Jadi kalau ada orang yang baru mengamalkan zikir, tetapi dia sudah pengen pengen membuktikan kemuliaannya, pengen membuktikan karomahnya, sama seperti orang tadi, orang yang baru menanam benih sudah pengen nyambel. Nah, adapun kita nih saat ini misalkan sudah bisa nyambel, adapun sebagian besar dari ikhwan yang ke Suryalaya, adapun sebagian dari kita yang sudah mendapatkan maziyah, keutamaan, keunggulan, sudah mendapatkan barokah, karomah, kemuliaan gitu kan. Itu semata-mata bukan karena kita yang hebat, bukan karena kehebatan kita masing-masing, bukan. Tetapi karena kemuliaan guru. Kenapa guru? Karena guru kita sudah lebih dulu menanam benih. Karena guru kita sudah lebih lama menanam pohon. Dan yang tumbuh bukan cuma satu pohon, tetapi ribuan, bahkan jutaan hektar kebun cabai. Jadi kalau saat ini kita baru menanam benih, sudah pengen dapat cabai karena kita pengen nyambel, yang kita lakukan pastikan menghadap guru kita. Pemirsa, saya kan baru menanam benih, tapi sudah pengen cabenya karena pengen nyambel. Gak bisa, masa baru menanam benih sudah pengen cabenya. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau pengen cabai mah tuh ke kebun abah, disuruh ke kebun abah. Jadi kalau kita saat ini sudah mendapat apa yang kita inginkan, satu persatu doa kita dikabulkan oleh Allah, dilancarkan setiap urusan kita, itu di situ bukan karena kita yang hebat, tetapi mungkin ada doa dari orang tua kita, ada barokah, karomah dan bimbingan dari guru kita. Almarhum orang tua saya pernah berpesan, jangan pernah ragu, jangan pernah malu menanam kebaikan. Karena kalau kamu urus, dia akan tumbuh dan berbuah. Kalau bukan kamu yang mencicipinya, pasti anak cucu kamu yang akan mendapatkan. Dan saya yakin masih saya pegang. Nah, makanya tadi, kalau kita hari ini alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah, mungkin ada kebaikan orang tua yang dilakukan dulu, sehingga pahalanya, kebaikannya mengalir kepada kita. Mungkin ada doa orang tua kita yang menitipkan kita kepada guru kita, sehingga guru kita sayang kepada kita. Dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Nah, qodhan fi basyirati, keraguan-raguan itu akan menutupi mata hati kita. Makanya kita harus yakin dengan janji Allah, yakin dengan tuntunan guru. Di Manaqib beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa suatu hari motor saya mogok. Setelah dicek ternyata di dalam karburatornya itu ada pasir kecil, ada kerikil kecil, nggak besar, kecil, nggak banyak juga, kecil, tetapi membuat motor saya mogok.
Begitu juga dengan keraguan-raguan. Jangankan banyak, sedikit aja ragu-ragu, mogok. Sedikit aja kita ragu-ragu akan keagungan Allah. Sedikit saja kita ragu-ragu akan janji-janji Allah. Sedikit saja kita ragu-ragu dengan kemursyidan guru. Sedikit saja kita ragu-ragu dengan amalia yang kita lakukan, mogok hidup kita. Perjalanan ruh kita akan mogok. Karena itu kita harus yakin. Wa ikhmadan linuri sariratika. Bahwa keraguan-raguan itu akan mematikan semangat di dalam diri kita. Kalau kita ragu-ragu kalau sholat itu akan menjadi petunjuk buat kita kan pasti malas sholatnya. Kalau kita ragu-ragu bahwa sodako itu akan menjadi kebaikan buat kita juga kan pasti nggak akan sodako. Jadi keraguan-raguan itu akan mematikan semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk terus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Tetapi memang ya dalam kehidupan sehari-hari kita kan ada yang namanya setan. Emang tugasnya mereka allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setiap hari kita dibisikkan, dikipasi. Udah, gak usah ke Suryalaya. Udah, gak usah zikir. Gak dapat apa-apa. Kata siapa? Kata setan. Lawan jangan, lawan. Lawannya gimana? Dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.